Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, tadi sudah. Malam Pak. Ya, sama-sama. Ya, tadi sudah di-share ya videonya. Mudah-mudahan sudah disimak semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ini saya coba review sedikit yang tadi ya, yang video yang tadi. Sekilas saya akan review tentang jaringan komputer ya. Nah, jadi kita masuknya sekarang ke materi jaringan komputer. Nah, di sini jaringan komputer ini sebetulnya cikal bakal dari internet ya sebetulnya. Nah, di jaringan komputer ini bagaimana komputer bisa saling berkomunikasi. Jadi satu komputer ke komputer yang lain bisa saling komunikasi dan bertukar data. Awalnya sih seperti itu. Jadi itu diawali dari riset di sebuah lab ya. Riset di sebuah lab. Ketika bagaimana caranya bisa bertukar data dari dua buah perangkat komputer. Lalu di sini juga ada jaringan client server ya, ketika sudah ditemukan cara cara koneksinya, lalu ada mulai tipe-tipe jaringan yang ada. Nah, di sini ada jaringan client server, di sini sebuah server, lalu di sini ada network ya, dan di sini adalah berupa klien. Nah, lalu di sini ada tadi ya sejarah tentang jaringan komputer itu sendiri ya. Awalnya dari tahun 40-an di Amerika ya, oleh proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell and Group Research University Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan di video juga. Lalu di sini juga ada sejarah jaringan komputernya tahun 50, tahun 69 ya, dimulai dari sini time sharing, distribute processing gitu. Lalu ada juga tentang ARPANET ya. Nah, ARPANET itu dikembangkan di Amerika Serikat oleh ahli komputer Vinton Cerf dan Bob Kahn yang mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal dari internet gitu. Jadi awalnya sebetulnya si ARPANET itu merupakan jaringan militer sebetulnya, jaringan untuk keperluan militer dari DARPA sebenarnya, dari DARPANET. Dari DARPA ya, DARPA itu Department of Defense-nya Amerika. Nah, lalu karena dia berkembang terus dibuka jaringannya dibuka untuk publik ya, dan akhirnya makin berkembang dan menjadi internet sekarang yang kita kenal. Nah, terus ada TCP/IP ini yang digunakan untuk protokol jaringan komputer di mana dia bisa lebih paket datanya bisa lebih kecil ya dibandingkan yang sebelumnya. Lalu ada juga DNS Dynamic Name Server ya, di mana di sini fungsinya untuk mengkonversi IP address menjadi sebuah nama begitu. Jadi mudah diingat. Lalu 97 ada lembaga IEEE, terus ada istilah Wi-Fi di tahun 99 ya. Di sini sebetulnya merek dagang dari Wi-Fi Alliance ya, dan akhirnya diberi nama untuk produk-produk si IEEE 802.11 ini untuk wireless gitu, untuk wireless. Nah, sekarang kita klasifikasi ya, klasifikasi jaringan komputer di sini berdasarkan geografisnya atau area ya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Area itu untuk LAN itu dia biasanya satu ruangan atau satu gedung lah gitu ya. Satu area gedung atau satu area perkantoran, nah itu untuk LAN. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Di sini biasanya radiusnya hingga 10 km, biasanya satu kota ya. Nah, kalau sekarang sih mulai terdengarnya seperti smart city, nah itu menggunakan jaringan MAN ya, karena dia servernya di satu kota dan dia terhubung di seluruh area yang ada di kota itu. Lalu ada Wide Area Network. Nah, ini Wide Area Network ini yang jaringannya sampai mendunia. Jadi dia bisa melewati kota, bisa melewati pulau, bahkan melewati benua ya. Nah, di sini Wide Area Network. Nah, internet itu adalah salah satu contoh dari WAN. Jadi Wide Area Network. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan apakah perbedaannya WAN dan internet, ya internet itu adalah salah satu dari bentuk dari WAN ya. Klasifikasi internet itu adalah Wide Area Network gitu. Terus klasifikasi jaringan berdasarkan klien ini
berdasarkan fungsinya, ada client server dan peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer itu biasanya 2 komputer, dia tidak bisa lebih dari 2, ya, 2 komputer. Kalau client server, dia ada 1 server dan dia ada ininya apa? Ada klien-kliennya. Server berfungsi untuk melayani request paket data dari si klien itu sendiri. Makanya disebut serve ya, server gitu. Terus ada topologi. Nah, topologi jaringan ini adalah model-model topologi yang digunakan di jaringan ya, di jaringan komputer. Ada topologi bus ya seperti ini, ada star. Bus ini biasanya yang lama ya, yang masih pakai kabel koaksial nih kalau yang bus ini. Terus yang star sih masih lumrah karena di sini sering masih dipakai karena di sini untuk client server, untuk topologi ring. Nah, topologi ring ini dia bisa seperti topologi bus juga ya. Ada alatnya. Terus mesh. Nah, di sini mesh itu dia bisa setiap workstation bisa menghubungi ke server dengan jalur yang berbeda-beda gitu. Bisa seperti itu. Ada tree juga. Nah, tree pengembangan dari si topologi bus, tapi masing-masing ada ininya, ada cabangnya. Terus ada linear itu mirip dengan bus juga gitu ya. Cuma di situ satunya ada 1 server gitu. Oke, selanjutnya ada klasifikasi jaringan komputer. Nah, di sini berdasarkan distribusi sumber informasinya, ada jaringan yang terpusat dan ada jaringan yang terdistribusi. Jaringan pusat itu dia yang 1 servernya, tapi kalau yang terdistribusi itu lebih dari 1 servernya. Sekarang biasanya network yang besar sudah tipenya seperti ini ya, jaringan terdistribusi biasanya. Nah, lalu ada berdasarkan media transmisinya, ada jaringan berkabel atau jaringan Wi-Fi. Ya, itu penjelasan secara singkatnya. Silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi juga sudah diperkuat oleh video ya. Silahkan, ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau open mic-nya. Silahkan. Silahkan open mic saja, ya. Biar ramai kelasnya. Nggak sepi-sepi gini. Biasa sesi tanya jawab ya pada diam-diam gitu. Pak, Ya, silakan. nanya dong Pak. Silakan. Terkait internet tadi dan militer Pak ya? Iya, betul. Berarti kan konsepnya sama dengan yang bubuk misiu yang itu loh, yang pernah Iya. diceritakan itu ya. Jadi iya, betul. tujuannya itu nggak ke sana gitu, tapi akhirnya ya malah kepake. jadi malah kepake seperti itu. Jadi ya itu teknologi itu by trial and error itu benar berarti Pak ya? Benar, berdasarkan pengalaman. Iya. Oke, terima kasih Pak. Baik, ya. Yang ARPANET ya, ARPANET itu dari Department of Defense-nya dari DARPA sebetulnya tuh. Itu awalnya sih dari lab juga. Biasa kan kalau militer kan suka ini gitu, melakukan proyek-proyek tersembunyi gitu kan, karena memang keperluannya buat militer kan. Nah, tapi ternyata ini bisa bermanfaat gitu, bisa bermanfaat bagi masyarakat dan akhirnya di open public gitu. Ya udah akhirnya bisa berkembang pesat gitu. Dan jadi bisnis Pak ya? Iya, bisa menghidupi orang ya malah. Bisa menghidupi orang gitu. Bisa untuk sosial media, bisa menghubungkan antar benua ya. Seperti itu. Jadi manfaatnya banyak. Tapi internet itu sendiri kan memang salah satu dari WAN ya, dari Wide Area Network. Jadi bisa saja karena kan ada apa namanya? Konsepnya kan lebih ke area gitu. Kalau WAN itu kan lebih ke luas area seluruh dunia. Jadi bisa saja ada satu organisasi gitu ya yang dia memiliki jaringan tersendiri yang tidak terhubung dengan internet, itu bisa aja, dan bisa saja dia lebih dari terhubung ke seluruh dunia juga bisa seperti itu ya. Tergantung infrastruktur yang dimiliki oleh si organisasi tersebut. Bisa saja juga negara kita punya jaringan tersendiri yang tidak terhubung dengan internet yang berhubungan untuk misalnya keperluan militer tadi ya, bisa saja kayak gitu. Nah, yang penting kan tidak terhubung dengan internet. Kalau internet kan istilahnya publik ya, jadi
warganet lah istilahnya ya, warga dunia gitu di internet itu semua orang bisa terkoneksi dengan si jaringan internet. Makanya awal-awal internet itu sebetulnya disebutnya sebagai jaringan komputer, bukan internet gitu awal-awal tuh. Jaringan aja gitu, jaringan komputer. Nah, kesini ya makin berkembang ya istilah World Wide Web. Nah, itu sebetulnya salah satu produk gitu, produk dari si internet itu sendiri. Jadi internet itu produknya banyak gitu. Jadi tidak hanya web ya. Web itu salah satu, website itu salah satu produk internet. Kita bisa chatting ya. Dulu tuh ada Internet Relay Chatting IRC. Nah, itu bisa awalnya itu protokolnya beda dengan web gitu. Maksudnya si jalurnya gitu ya. Jalur yang digunakan itu berbeda untuk di komputernya, tapi jaringannya sama gitu. Cuman kode masuknya itu beda, protokol lah istilahnya. Protokolnya beda. Terus ada FTP ya, file transfer protocol yang fungsinya untuk upload download gitu khusus gitu antar klien ke server. Itu juga ada ya, salah satu produk dari internet juga sebetulnya, jadi berbeda protokol istilahnya. Kenapa kok ada istilah protokol? Jadi kayak protokol tuh kayak semacam pintu lah gitu ya. Jadi si komputer itu punya port-port. Nah, port-port itu ada kodenya gitu ya. Jadi kalau mau mengakses port web itu biasanya portnya 8080 biasanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang 8081 gimana komputernya gitu. Gimana pengaturan dari sistemnya. Kadang-kadang OS berbeda pun dia punya protokol yang berbeda kadang-kadang. Jadi kayak Apple ya, yang punya Apple atau Linux dia punya protokol yang berbeda. Cuma umumnya untuk web itu biasanya 80 sih, di port 80 biasanya. Jadi port tuh kayak pintu lah istilah. Kalau di komputer itu kayak pintunya. Nah, jadi IP address itu kayak alamatnya gitu, alamat kita gitu, alamat kita di internet atau di jaringan lah ya. Kalau jaringan komputer kan ada IP address. Makanya tiap komputer itu IP address-nya pasti beda gitu. Pasti berbeda. Kalau misalnya dia sama, pasti konflik dengan si klien yang lain gitu. Itu makanya kalau kita nge-setting jaringan apa namanya? Setting jaringan LAN lah gitu ya. Nah, itu si IP address-nya nggak boleh sama. Kalau sama pasti konflik, dia nggak bisa terhubung. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini saya lihat di chat ya. Kalau internet pakai topologi apa ya, banyak ya. Kalau internet sudah wide gitu. Ada yang jadi internet itu terdiri dari WAN juga, beberapa LAN gitu ya. Ada LAN-nya, ada MAN-nya juga terhubung. Jadi ya banyak topologinya. Segala topologi ada, bisa dibilang kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu. Oke, terus izin bertanya lagi nih dari siapa nih, Satrio nih. Kenapa internet itu memerlukan pulsa kuota? Buat bisnis itu sih ya. Sebetulnya buat bisnis. Apakah mungkin mengakses internet tanpa kuota? Ya bisa aja gitu. Tergantung kebijakan. Mau nggak itu nggak gratisin gitu. Nah, kalau di luar negeri mungkin udah murah banget gitu ya. Jadi kita mau jadi bisnis gitu. Ya, yang bisnisnya apa coba, pulsa nggak ketahuan kan jualannya gitu kan. Cuman jualan waktu sama jualan penggunaan paket data gitu kan. Melihatnya kan dari berapa data per detik yang dipakai gitu. Nah, jualannya itu Cuma gitu. jualan angka, Pak. Emang iya, nggak kelihatan gitu sih, barangnya tuh nggak kelihatan gitu. Ya itu bisnis lah, bisnis. Jadi kalau bisa nggak pakai kuota bisa nggak? Ya bisa aja, tergantung dari kebijakan pemerintah. Intinya sih di sana. Kalau pemerintah mengizinkan ya mengizinkan berbisnis ya masih ada pulsa gitu. Cuman jauh lah ya, berbeda pulsa sekarang dengan dulu gitu ya. Kalau dulu tuh, sekarang mah pulsa 5.000 kita bisa beli gitu. Maksudnya bisa beli di keteng 5.000 gitu, 10.000, 15.000. Kalau dulu awal-awal 100.000 gitu, minimal paling murah tuh 100.000. 150, Pak. Nah itu apalagi 150. Udah itu masih jaringannya 2G ya, masih 2G gitu. Terus si handphonenya gede-gede kayak botol minuman gitu. Ya itu zaman-zaman waktu awal-awal internet lah, internet wireless itu. Nah, tapi sekarang kan ketika kalau nggak salah ada satu momen pulsa tuh jadi harus murah gitu. Nah, di situ mulai
Mungkin karena kelihatan sudah waktunya banyak orang yang menggunakan gitu kan ya. Ya akhirnya diturunkan si harganya. Tapi tetap aja karena banyak ya, banyak yang menggunakan ya tetap aja keuntungannya besar kan. Gitu. Nah, oke, terus ada lagi nih. Pak, izin bertanya apabila data WiFi, apakah akses internet saja? Nah, WiFi itu kan salah satu jaringan wireless ya, jaringan wireless. Jadi si WiFi itu dia berkomunikasi dari komputer ke komputer yang lain itu menggunakan sinyal radio gitu ya, sinyal frekuensi gitu. Nah, si frekuensinya itu menggunakan si pemancar WiFi itu. Nah, kalau WiFi itu ada istilahnya router lah ya, router WiFi. Nah, si router itu yang berfungsi untuk membagi-bagi trafficnya gitu. Traffic itu kayak lalu lintasnya gitu. Nah, kalau dulu misalnya sebelum berkembang WiFi kan itu pakai kabel semua ya. Nah, misalnya satu klien satu jaringan gitu ya. Nah, satu jaringan itu dia punya 5 lah gitu. Punya 5 klien gitu ya, punya 5 klien. Lalu ada satu server. Nah, si 5 klien itu misalnya secara bersamaan melakukan request ke server. Nah, ketika secara bersamaan itu kan pasti harus diatur siapa yang dulu dilayani oleh si server. Nah, yang ngatur itu adalah si router. Gitu. Jadi router itu yang berfungsi untuk ngatur siapa dulu yang harus dilayani. Nah, biasanya itu diaturnya berdasarkan paket data request ya, request paket datanya kalau gede ya berarti ntar dulu gitu, yang kecil dulu gitu kan ya. Atau dia duluan datang berarti duluan gitu ya. Jadi tergantung ada algoritmanya lah. Ada algoritma yang menentukan siapa yang harus dilayani duluan gitu. Nah, itu kemampuan router. Nah, sekarang si router itu sudah berbentuk wireless. Kalau dulu masih kabel gitu ya. Jadi dulu tuh kabel ada yang router yang kabel 4, 8, 16, itu 32 gitu kan. Panjang-panjang gede-gede gitu kan ininya si router itu gede-gede. Kalau sekarang kecil karena sudah wireless gitu. Nah, itu jadi teknis sama aja, cuman bedanya dia rambatnya di mana gitu. Seperti itu kalau untuk WiFi ya. Terus WiFi itu sendiri kan merek dagang dari si alat yang di ini kan. Seperti itu. Ada yang bertanya? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan barusan bahas router ya, Pak ya? Ya. Saya dulu pernah sertifikasi router Cisco. Tapi pas saya terjun ke industri langsung sebagai network administrator, rata-rata klien saya itu pada pakai mikrotik, Pak. Kenapa jarang gitu yang pakai Cisco? Apa karena ekosistem Cisco-nya yang mengharuskan device Cisco terhubung dengan device Cisco yang lain atau gimana gitu, Pak? Karena mahal. Itu jawabannya. Jawabannya itu. Jadi sama kayak kenapa kok nggak pada pakai Oracle ya dibandingkan banyaknya pada pakai MySQL. MySQL murah gitu, Oracle mahal. Sama gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau mikrotik tuh lebih murah dibandingkan yang Cisco gitu. Tapi memang teknologi Cisco tuh sangat baik gitu. Bahkan dia ada sertifikasinya. Sama kayak di database kan ada sertifikasi Oracle ya. Itu juga sama mahal itu. Yang paling murahnya aja untuk satu komputer tuh sekitar 50 juta Oracle ya itu. Tapi kalau untuk belajar boleh download gratis gitu. Silakan ya masuk aja ke websitenya Oracle, dikasih gratis itu ininya database-nya, silahkan untuk pakai. Tapi begitu dikomersialkan ada tagihan langsung gitu. Pinter mereka. Ini dipakai mana tagihannya berapa komputer? Nah, dihitung sama dia gitu. Nah, itu ya bisnisnya Oracle kayak gitu. Sama Cisco juga dia punya standar Cisco dan memang si router Cisco itu fiturnya banyak gitu dari sisi ininya sisi security-nya itu banyak. Jadi bisa handal lah ya untuk
untuk jaringan yang kuat. Dan biasanya yang menggunakan router-router Cisco itu perusahaan besar biasanya, perusahaan besar dia yang memang ingin menjaga komunikasi antar jaringan di dalam perusahaannya seperti itu. Cuma biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, ya apalagi di Indonesia gitu ya, biasanya mikrotik cukup gitu. Mikrotik cukup. Nah si mikrotik itu biasanya ya juga banyak fiturnya karena dia mudah ya, di settingnya juga mudah gitu ya. Kalau Cisco kan lumayan ya settingannya, sama kayak Oracle ya. Oracle tuh susah banget installnya, harus inilah harus itu gitu, bikin database-nya aja ribet banget. Tapi memang powerful gitu. Nah dibanding dengan MySQL lebih mudah gitu, sama lah bandingannya kayak gitu, seperti itu. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan mikrotik kan ada yang device-nya hardware-nya langsung, tapi kan ada oge yang buatan sendiri dari Linux, sistem operasi Linux bikin sendiri gitu pakai PC Pentium. Itu legal nggak Pak sebenarnya Pak? Ya itu legal aja sih, karena gini sebetulnya si server gitu ya, dulu di awalnya si router itu gitu ya, router itu awalnya itu memang sebuah aplikasi aja di sebuah server gitu. Jadi satu server dia punya aplikasi routernya, setting router ada, setting DNS ada di situ, bahkan bisa jadi server DNS, bisa jadi server selain server web ya, web server juga bisa di dalam satu PC gitu. Nah, cuma kan karena kebutuhan si data itu macam-macam dan berkembang, nah akhirnya dibuatkan alat gitu, alat yang terpisah. Jadi sebetulnya si mikrotik atau Cisco itu sebetulnya komputer juga, tapi mini gitu, mini komputer yang nggak ada monitornya sebetulnya. Ada CPU-nya juga di situ kan, ada memorinya juga, tapi memorinya nggak besar, hanya untuk menyimpan si program Cisco-nya atau program si mikrotiknya. Jadi sebetulnya itu komputer juga gitu, cuman versinya bentuknya kecil gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang disatukan di Linux ya nggak apa-apa, memang awal cikal bakalnya dari situ kan ya, cikal bakalnya dari software dulu gitu. Begitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bapak Silakan. Sri, Ya boleh Sri. Sri izin tanya, ini yang tadi IP address sama phone itu sebenarnya cuma jalur aja buat masuk apa sama kayak firewall gitu, Pak? Oh ya. Sebenarnya. Jadi IP address itu kenapa namanya IP address ya, Internet Protocol Address sebetulnya kan itu tuh. Jadi si IP address itu memang sebetulnya identitas, jadi identitas dari si komputer gitu, kayak alamat kita lah ya, Jalan Cikopak nomor 53. Nah, itu tuh IP address-nya Wastu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau komputer ya berupa kode 192.168 berapa gitu ya. Nah itu IP address. Nah, si IP address itu setiap komputer yang terhubung dengan internet itu unik gitu, pasti unik. Jadi kalau misalnya kita ada LAN-nya terus terhubung dengan internet, nah yang terhubung dengan internet itu pasti servernya. Nah, servernya dia punya IP unik gitu. Terus kaitannya dengan firewall apa? Nah, kalau firewall itu sebetulnya lebih ke sisi security dari si servernya atau komputernya. Makanya di tiap komputer sekarang ada firewall-nya gitu ya, ada firewall-nya. Dia untuk mencegah adanya program-program yang masuk gitu ya. Program-program yang masuk yang tidak diizinkan gitu. Ya istilahnya kayak semacam polisinya juga gitu ya, ngejaga boleh masuk atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang di Windows sekarang kan kita nginstal sesuatu terus suka keluar permission gitu ya. Ada permission ini bolehkah diinstal ini di komputer gitu kan untuk administrator. Itu salah satu kerja si firewall sebetulnya gitu. Supaya oh ya hanya aplikasi ini yang boleh diakses. Terus kemudian ketika ada request dari aplikasi lain di luar jaringan gitu. Nah, nanti si firewall akan berkomunikasi dulu ini boleh diizinkan atau tidak gitu. Kalau di firewall itu kita setting ini boleh masuk, ya berarti kita bisa akses si komputer itu. Jadi untuk lebih ke setting ke sananya. Nah, beda lagi dengan antivirus. Kalau antivirus dia mendeteksi si program yang masuknya gitu. Jadi udah keburu masuk nih, misalnya sama si firewall, oke, program ini boleh masuk misalnya. Katakanlah program Zoom boleh berjalan gitu. Nggak taunya kan Zoom pakai internet nih. Nah, taunya ada yang ngirim data nih, ada yang ngirim data. Datanya misalnya beberapa filenya di-download. Ternyata ada virusnya, nah ketahuannya sama antivirus gitu.
Kan sama firewall kan udah kelewat gitu karena sudah diizinkan. Tapi begitu si filenya ada di komputer, kena sama antivirus gitu. Jadi beda ya, beda beda tempat lah. Kalau firewall lebih ke di pintunya, dia ngejagain pintunya. Kalau si antivirus udah di dalam gitu, dia ngejagain dalam. Kayak gitu ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kita lihat lagi chatnya. Berita izin gedung cyber kebakaran. Banyak data tersimpan maka terjadi kebakaran atau otomatis hilang atau tidak backup. Nah, saya nggak tahu ya mereka ada backup atau enggak. Tapi biasanya kalau untuk data yang penting itu mereka memiliki servernya lebih dari satu gitu. Contoh ya kayak server suatu perusahaan ya gini seperti Indosat atau Telkom lah ya atau beberapa perusahaan yang besar lah, mereka punya data center gitu. Nah si data centernya itu dia punya itu merupakan server data center gitu. Nah si data center itu biasanya ada di beberapa kota. Nah isinya sama, duplikat gitu ya, duplikatnya gitu. Jadi ketika ada satu server ada tambahan data, dia akan langsung upload ke yang server yang lain. Nah fungsinya itu untuk disaster recovery namanya, disaster recovery. Jadi kalau misalnya di salah satu servernya hancur atau terbakar ada bencana, dia masih ada backup. Nah itu salah satu mengamankannya. Itu alasannya kenapa ketika ada berita misalnya server server WA ada gangguan, itu ada salah satu gangguan tapi masih bisa jalan kan karena di backup oleh server yang lain gitu. Nah jadi ya servernya nggak satu gitu, kayak ya web kayak Facebook, kayak ya WA sendiri itu sendiri ya, protokol yang WA itu servernya lebih dari satu. Makanya ada istilahnya, wah sekarang YouTube buka cabang di Indonesia, artinya apa? YouTube punya server di Indonesia gitu. Nah, supaya apa? Ya lebih dekat dengan si ininya gitu, si kliennya, si yang bikinnya kan orang Indonesia, berarti dia bisa bikin pakai server di Indonesia. Kenapa? Supaya aksesnya biar lebih cepat. Kan kalau semakin jauh lama dong ya. Misalnya kita orang Indonesia punya ngakses ke server Amerika, ya muter dulu kan, perlu delay beberapa waktu gitu. Dibandingkan dengan si servernya ada di Indonesia gitu, pasti lebih cepat. Nah, tapi apakah server di Indonesia itu ada duplikatnya? Ya pasti ada. Gitu, pasti ada. Ketika dia down, dia pasti pakai server Singapura, nah kan? Jadi nggak heran, oh kok jadi ke Singapura? Ya karena berarti ada backupnya di Singapura, gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Maaf, dulu izin tanya, Pak. Boleh. Sulu pernah dengar yang namanya AS number ya Pak, itu wajib dimiliki sama provider internet. Nah, hubungannya AS number sama IP address itu apa ya Pak? Makasih Pak. Oh ya, terima kasih sama-sama. AS number, sebentar saya agak lupa. AS number itu kalau nggak salah semacam sertifikasi kalau nggak salah itu teh. Ya, AS number itu sebentar saya agak lupa, itu terdiri dari oh ya, itu tuh kayak semacam apa ya, pengelompokan IP sih, lebih ke pengelompokan IP si AS number itu. Jadi tujuannya itu untuk apa ya? Untuk pengelompokan sih, lebih ke pengelompokan gitu, lebih ke pengelompokan, dan itu ada syarat buat si ini kan apa namanya? Provider kan. Nah, itu biasanya dikasihnya ke syarat provider. Jadi supaya bisa dikelompokkan, jadi gimana ya? Kayak gini deh, kayak nomor telepon gitu. Nomor telepon misalnya 087, oh itu punya Excel. Nah, kayak gitu. Si AS number tuh kayak gitu. Jadi kode ini, oh ini pasti punya si D gitu. Kode yang ini, oh ini pasti punya siapa gitu. Itu makanya kenapa harus ada AS number. Jadi untuk pengelompokan ini kliennya punya siapa sih. Jadi kelacak kalau mau ngapa-ngapain gitu. Misalnya salah satu kliennya teroris lah gitu ya. Nah ini kelacak, dilacaknya pasti AS number-nya apa? Oh ini pasti punya sejarah ini, dilihat pasti datanya kan. Ketika dia mendaftar
mendaftar di perusahaan itu kan pasti ngasih kelengkapan data, biodata apa segala macam. Nah, tujuannya ke sana gitu. Jadi biar gampang kelacaknya kalau ada sesuatu gitu. Ya, seperti itu. Ya Pak, sebelum mau tanya lagi nih, Pak. Boleh. Kan jalur utama untuk internet itu yang menggunakan fiber optik ya. Ada yang namanya palaparing ya Pak. Ya. Palaparing ini kalau selalu baca selesainya kan sekitar 2016-an. Nah, sebelum 2016 itu internet di Indonesia itu pakai kabel tembaga atau udah ada jalur fiber optik yang lain gitu Pak? Oh ya. Gitu sih Pak. Ya, palaparing itu hubungannya sama fiber optik bawah laut sebetulnya ya. Nah, jadi sebelumnya gimana? Ya, sebelumnya pakai satelit jadinya. Pakai satelit yang menghubungkan antar pulau ya, antar pulau gitu. Jadi antar pulau satu ke pulau yang lain kan nggak ada jalurnya tuh. Nah, ketika saat itu ya masih menggunakan si jalur satelit. Nah, kenapa satelit begitu? Karena memang yang menguasai itu Telkom dan Indosat. Telkom dan Indosat karena yang punya akses satelit. Gitu. Nah, terus ketika ditemukannya fiber optik, nah kenapa kok diganti ke fiber optik? Karena lebih cepat. Akses datanya lebih cepat, berkali-kali lipat lebih cepat, dan dia tidak terganggu oleh cuaca. Itu masalahnya. Kalau satelit kan lagi cuaca buruk ya mati gitu kan. lagi badai gitu selesai gitu kan. Tapi kalau pakai fiber optik ya aman gitu, bisa terhubung gitu. Nah, tujuannya ke sana. Jadi dibangun tuh jalur-jalur bawah laut yang berhubungan dengan seluruh pulau di Indonesia, dan juga fiber optiknya yang berhubungan ke luar juga. Jadi ada jalur fiber optik yang ke Singapura, kalau nggak salah, akses ke Singapura juga ada. Itu makanya kan ada beberapa berita pernah ini gangguan internet karena jaringan bawah laut ini terganggu. Iya, bisa. Jadi balik lagi dia ke satelit lagi. Tapi ada backupnya, tetap bisa terhubung kan, masih bisa terhubung. Cuman ya jadi zaman dulu lagi gitu. Jalurnya bisa lebih lama dibandingkan dengan fiber optik gitu. Jadi itu alasannya juga kalau kenapa internet yang zaman dulu itu mahal ya Pak? Mahal. Itu juga. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Seperti itu. Bapak sering izin tanya lagi. Silahkan, nggak apa-apa. Yang tadi kata Bapak pengaman itu kayak BK itu berarti masuknya firewall ya Pak ya? Sama. BK apa ya BK? Sebentar. Firewall maksudnya gimana? Maksudnya kan firewall itu sebenarnya bawaan dari si ini ya, OS-nya biasanya. Bawaan dari si operating sistemnya. Jadi terus yang ditanyakan BK-nya apa ya maksudnya? Tadi yang itu Pak, yang kata Bapak kalau misalnya kayak pengaman gitu tadi Pak, yang tadi itu loh Pak. Oh, yang mengamankan. Iya, jadi ya dia yang menjaga yang menjaga pintu, yang menjaga. Berarti sama. Iya, sama. Jadi kayak penjaga portnya lah gitu ya, penjaga portnya. Nah, memang si firewalls itu ada yang diinstal juga, maksudnya ada add-on gitu. Ada yang diinstal gitu ya, ada yang memang bawaan gitu, bawaan dari si operating sistemnya. Biasanya kalau yang Windows itu si firewall-nya memang masih standar gitu. Nah, biasanya suka dikasih software tambahan lah kalau untuk Windows. Cuma kalau untuk Linux, nah biasanya udah kuat kalau Linux itu settingannya lebih bagus. Jadi biasanya nggak pakai ini tambahan juga, udah tinggal setting si firewall-nya gitu. Ya seperti itulah. Oke. Sebetulnya kalau kita ngomong jaringan ya itu topiknya banyak gitu. Maksudnya belajar jaringan itu kan sebetulnya karena terlihat susah gitu ya. Karena terlihat susah padahal gampang gitu. Jaringan itu kalau sudah tahu, oh ini jalurnya kemana, terus apa, kayak setting IP address aja. Setting IP address itu kan
Dulu sih ada hitung-hitungannya gitu ya, harus apa, kenapa 192, 168, terus 001 atau apa gitu, ada artinya gitu. Terus ada yang 10.111 itu ada juga artinya. Jadi kayak ada penamaan Rusia atau penamaan Amerika. Kayak kalau yang 192, 168 itu penamaan Amerika. Itu ada standarnya juga kayak gitu. Nah, dari situ tuh mulai berkembang kan sekarang. Akhirnya si IP address-nya nggak usah disetting, bisa otomatis. Yang penting servernya ada kayak gitu. Kalau dulu OS dulu si IP address-nya harus disetting gitu. Jadi kalau bisa mau menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, si otomatis itu harus disetting dulu si IP address-nya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Ya contohnya gini lah, kita pakai WiFi, nyalain WiFi tinggal masukin password. Nah, kadang-kadang suka merhatiin nggak obtaining IP address. Nah, ketika komputer kita terkoneksi dengan internet. Nah, itu lagi mencocokkan saya dapat IP address berapa, masih servernya gitu. Kata routernya, oh ya ini yang 010 pakai gitu. Nah, jadinya setiap kita terkoneksi ke WiFi satu ke WiFi yang lain, kita punya IP address yang beda-beda gitu. Tergantung dari si jaringannya. Nah, ada juga istilahnya kayak IP public ya. Nah, si IP public itu biasanya adalah IP yang terkoneksi dengan internet gitu. Nah, si IP address IP public itu nah biasanya bayar sih kalau kita mau punya IP public itu bayar. Jadi kayak kita kayak nyewa lahan lah ya. Kita nyewa kalau rumah tuh kayak nyewa lahan. Terus ibaratnya si alamat rumah kita itu adalah IP publiknya karena bisa terhubung dengan orang lain secara publik gitu. Tapi di dalam itu kita punya ruangan-ruangan kan. Ya, ada ruangan-ruangan di gedung itu kan ada ruangan misalnya ruangan resepsionis misalnya atau ruang kelas gitu. Nah, masing-masing tuh kan punya nomor ruangan kan gitu. Nomor ruangan ini nomor ruangan ruang 1, ruang 2 gitu, ruang 3. Nah, itulah IP address lokal. IP lokal gitu istilahnya. Nah, si IP lokal itu yang disetting di Wi-Fi-nya gitu, disetting. Nah, nanti tapi kalau ketika dia terhubung ke internet, nah yang dipakai si IP public. Jadi ketahuan, oh ini dari mana nih? Walaupun kita pakai IP lokal, ketahuan bahwa oh ini diaksesnya dari rumah ini gitu ya. Atau misalnya gini, kita pakai kita akses internet di Wastu misalnya di kampus. Terus begitu kita koneksi ke internet, yang terdeteksi adalah IP kampus gitu. Yang terdeteksi dari luar itu IP kampus gitu. Oh ya ini IP-nya kampus. Jadi kalau ada apa-apa pasti yang didatengin kampus duluan gitu ketahuan. Oh ini ada yang mencurigakan di sini nih gitu. Nah itu biasanya bisa kelacak lagi biasanya dilacak lagi di IP kampus biasanya ditarik lagi. Biasanya kalau orang-orang jaringan tuh ngerti loh cara ininya, cara ngelacak ya gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan sempat disebutkan kayak di RC ya, Disaster Recovery Center. Iya betul. Nah kan di RC itu ada tier-tiernya kan, tier 1, tier 2, tier 3. Biasanya nah, kayak gitu. Kalau di data center ada nggak Pak? Oh, biasanya kalau di data center tergantung ya, data center yang apa dulu gitu. Karena memang sekarang kan udah jadi bisnis ya data center tuh, jadi setiap orang bisa jadi data center. Gitu, asal punya hard disk yang besar gitu ya, terus punya IP public. Nah, udah punya IP public sama hard disk besar, punya IP public otomatis kan biasanya bisa punya web gitu ya. Ya udah bisa jualan tuh di situ. Nah, tergantung dia si data centernya menyediakan backup atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak menyediakan backup berarti enggak ada. Tapi biasanya kalau di data center yang besar ya model kayak data centernya Indosat gitu ya, Indosat itu Lintas Arta itu ada, mereka ada tier 1, tier 2, tier 3-nya pasti ada. Kayak apa? Indosat ya, Indosat aja. Itu dia punya data center di Jatiluhur. Iya Pak, Ada saya juga. di situ Pak. Nah itu kan. Terus ada juga di Bogor kan. Di Bogor sama Jakarta. Nah itu data centernya. Simatupang. Nah itu Simatupang. Ya kayak gitu. Jadi punya backup lah gitu. Punya backup itu disaster recovery tujuannya kayak gitu. Tapi kan sekarang juga sedang berkembang kayak cloud computing gitu ya Pak? Ya betul. Nah, kenapa sekarang lebih
masih banyak yang menggunakan data center gitu daripada cloud computing, kan sebenarnya lebih murah cloud computing kan Pak, nggak perlu perangkat gitu. Gini, cloud computing itu sebetulnya sama aja dengan data center, cuman beda beda apa namanya, beda istilah lah gitu ya. Sekarang lebih gaya gitu istilahnya cloud gitu. Nah, padahal itu juga data center juga sebenarnya gitu. Seperti inilah yang contoh aplikasi cloud itu kayak Google Drive. Nah, Google Drive itu tuh sebenarnya kita minjem sebesar 15 GB di hard disknya Microsoft gitu. Nah, itu sistem cloud. Sama aja kan, jadi kita kayak nyewa tempat di sana hard disk sebesar 15 GB gitu. Cuman dikemas udah pakai aplikasi. Jadi kita bisa pakai space tersebut begitu. Nah, cuman karena banyak nih sekarang tipenya ya, tidak hanya menyimpan data. Ternyata gitu ya, si aplikasi pun bisa dijalankan dari jarak jauh. Nah, akhirnya berkembanglah istilah cloud computing gitu. Awalnya dari sana. Jadi ketika tidak hanya data yang bisa disimpan, ternyata aplikasi pun bisa disimpan dan bisa diakses dari jarak jauh. Makanya ada game-game online yang tidak perlu diinstal di komputer. Nah, itu karena kita pakai hardware-nya dia gitu. Kita pakai hardware-nya dia tetap bisa main gitu. Karena memang infrastruktur sekarang sangat memungkinkan untuk hal itu. Gitu. Nanti deh kita bicara tentang cloud computing kapan ya? Di pertemuan 13 ya, itu cloud computing. Minggu depan kita ke internet dulu. Ya internet nih, minggu depan kita bahas internet, terus nanti setelah itu baru ke AI. Nah itu seru lah kesini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kenapa IndiHome lemot, Pak? Ya karena banyak yang makainya. Karena yang dagang itu doang, Pak. Enggak, gini. IndiHome itu kan gini, dia pakai sistem sharing gitu. Dia pakai sistem sharing apa namanya ya, saya lupa istilahnya. Pokoknya si jalurnya itu kita misalnya berlangganan IndiHome itu kan kalau nggak salah ada yang 10 mega ya. 10 Mbps kalau nggak salah. Nah, si 10 mega itu ternyata sharing gitu kecepatannya. Jadi kalau di suatu wilayah itu kalau cuman kita doang gitu yang ada di situ yang pakai IndiHome, udah itu 10 mega buat kita gitu. Tapi giliran sebelahnya udah ada 5 atau 10, udah 10 mega tuh bagi-bagi. Ya otomatis jadi lemot gitu. Nah, itu alasannya kenapa jadi lemot karena jadi setelah beda yang misalnya oke ini 10 mega full. Nah, itu pasti mahal. Pasti mahal, nggak semurah IndiHome gitu, mahal. Sekelas apa ya? Sekelas ada level premiumnya dari IndiHome tuh Astinet kalau nggak salah. Astinet Pak 1.200.000 sebulan. Itu dia. Itu full kan? Nah, itu full tanpa sharing network gitu. Nah, seperti itu. Terus pertanyaannya kenapa kok di kota besar lebih cepat di sini dibandingkan di sini? Karena yang bisnis providernya banyak di sana gitu. Mereka beli paketnya gede-gedean gitu dan akhirnya dibagikan secara murah dan bersaing gitu. Kayak misalnya kita langganan 200.000 gitu ya di salah satu provider kayak di Jakarta, udah cepet banget gitu ya. Karena beda ya mereka main akses ke data servernya lebih dekat gitu dan lebih banyak yang bisa dipakai gitu. Ya kalau untuk jaringan sekarang sih yang ada di Purwakarta ya masih IndiHome ya kalau nggak salah sih, setahu saya yang masih bisa yang ada meriah lah. Sama My Republic oke Pak. Iya itu udah mulai masuk ya, udah mulai masuk. Sudah mulai masuk yang lain. Biasanya mereka narik kabel dulu tuh, yang baru-baru tuh, ya kan? Dia narik kabel dulu, bikin jaringan gitu, baru mau masuk. Karena mainannya tetap fiber optik gitu, nggak bisa wireless. Kalau wireless mah ya saingannya sama operator seluler gitu kan ya, saingannya seperti itu. Pernah dengar kalau nggak salah ada bundling apa ya, Indovision kalau nggak salah dulu tuh, Indovision sama internet XL gitu. Ya dijualnya sebenarnya XL-nya gitu, bukan ininya bukan
window visionnya ternyata gitu ya, pakai Excel juga gitu. Ya kayak gitulah, itu produk dagang lah, produk apa namanya, ya produk bisnis lah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya, waktu kita juga udah habis ya waktu kita ya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita biasa ya, kita screenshot dulu ya yang hadir. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Ya, kita yang kedua. Halaman 2-nya 1, 2, 3. Oke, sudah diambil semua. Baik, kita cukupkan ya perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan online. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Saya close ya.